Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Saudaraku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan materi tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Ketika kita bicara persoalan kepemimpinan dalam konteks Indonesia misalnya, ada menyisakan beberapa persoalan-persoalan yang ini kemudian tentu harus dicarikan solusinya. Kalau tidak ini akan menjadi persoalan tersendiri dan tentu dalam konteks yang lebih luas akan menjadi kebangkrutan bagi negara dan bangsa kita. Persoalan itu misalnya di era reformasi sekarang ini korupsi bergeser dari pusat ke daerah. Terjadi kebocoran APBN dan APBD. Yang ini justru dulu terjadi di tingkat pusat, sekarang mulai bergeser pada tingkat daerah. Penegak hukum swasta, kepala daerah banyak yang terjerat hukum sekarang ini. Pada catatan KPK saja, sejak pilkada langsung pada tahun 2005 ada sekitar 300 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. 124 diantaranya ditangani oleh KPK. Pemilihan di kita baik gubernur, kemudian bupati, bahkan juga presiden itu sangat transaksional, sangat transaksional. Di sini kemudian diperlukan kesadaran masyarakat juga. Kalau kemudian masih sangat transaksional, maka menurut Dr. Syafi'i Antonio, calon kepala daerah di Pulau Jawa saja, kemudian termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, itu membutuhkan dana kampanye sekitar 7 sampai 15 miliar. Sementara gaji normatifnya itu hanya 15 sampai 20 juta per bulan. Ditambah tunjangan-tunjangan lain, anggaplah misalnya mencapai 50 sampai 100 juta. Dikali 5 tahun. Kalau orientasinya untuk jadi kepala daerah dengan gaji yang seperti itu, maka tidak akan ketemu balik modal itu. Sehingga kata Syafi'i Antonio, begitu kepala daerah terpilih akan menjadi gharimun kabir, akan menjadi penghutang besar, yang kemudian hutang-hutangnya itu harus dibayar selama masa pemerintahannya. Hal ini akan menjadi persoalan tersendiri karena nanti begitu jadi kepala daerah, jadi pemimpin, dia tidak akan berpikir untuk kesejahteraan rakyatnya, tetapi yang terfikir pada dirinya adalah bagaimana balik modal. Ini saya kira beberapa persoalan yang dihadapi dalam kepemimpinan kita yang tentu harus dicarikan jalan keluar, dicarikan solusinya. Kalau tidak akan menjadi bumerang tersendiri di dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian kita bicara persoalan kepemimpinan. Diskursus kepemimpinan itu telah menjadi topik pembicaraan dan pembahasan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dalam kitab Injil misalnya ditemukan pembahasan tentang kepemimpinan. Misalnya dalam Matius surat yang 15 ayat 14 dikatakan bahwa jika seorang buta menuntun seorang buta, keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Artinya, kepemimpinan dan keteladanan yang baik diperlukan dalam mengarahkan seseorang atau kelompok orang ke arah yang benar. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang persoalan kepemimpinan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Islam dan kepemimpinan. Islam menyebut kepemimpinan dengan beberapa istilah, di antaranya imamah,
riayah, imarah, dan wilayah, yang semuanya itu pada hakikatnya adalah amanah. Nabi SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ketika ditanya bagaimana menyia-nyiakannya, beliau menjawab, apabila wewenang pengelolaan kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian kata Nabi SAW. Kepemimpinan dari sisi teoritik definisi dapat diartikan sebagai sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Kalau kita melihat definisi kepemimpinan dari siapapun pakar yang menyodorkan tentang makna kepemimpinan, maka tidak akan lepas dari kata-kata pengaruh. Sehingga kemudian kepemimpinan itu selalu saja diarahkan pada persoalan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan atau leadership adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Jadi semakin jelas ketika kita bicara persoalan kepemimpinan, pasti ada proses mengarahkan, proses mempengaruhi orang lain. Misalnya kalau saya berkampanye, saudara-saudara, nanti pada tanggal 29 Desember pilih saya nomor sekian. Ketika kemudian waktu ditentukan, masyarakat berduyun-duyun masuk ke bilik suara, lalu kemudian mencoblos pada nomor yang saya arahkan, kemudian banyak yang mencoblos itu, maka saya sudah berhasil dari sisi mempengaruhi orang lain. Kemudian ketika bicara kepemimpinan, sebenarnya siapa yang menjadi pemimpin itu tidak penting. Yang terpenting adalah apakah seseorang itu memiliki sifat-sifat sebagai seorang pemimpin. Bambang Trim ketika menyebut sifat-sifat pemimpin, beliau menyampaikannya dengan kata fasad plus i. Fasad itu terengginas. Terengginas itu cekatan, dia melakukan apapun dengan segera, tidak ditunda-tunda. Fasad itu F-nya fatona. Fatona itu cerdas, cerdik, terampil, dan profesional. Amanah itu jujur, objektif, adil, dan aspiratif. Kemudian sidik itu komitmen pada kebenaran dan dia membela kebenaran. Tabligh itu komunikatif, transparan, demokratis, siap untuk bermusyawarah. Jadi 4 sifat yang ada pada Nabi itu tetap relevan, tetap up to date untuk kemudian dikedepankan untuk memilih siapa yang layak dijadikan sebagai seorang pemimpin. Bambang Trim lalu kemudian menambahkan I-nya adalah istiqomah. Kemudian kebijakan publik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kalau kita coba buka Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat yang ke-29, kriterianya adalah keras dan tegas terhadap kekafiran, penyimpangan. Konsekuensinya apa? Dia akan menegakkan aturan dengan tanpa pandang bulu atau tidak tebang pilih. Lau anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tuha, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, kriterianya adalah kasih sayang terhadap sesama. Apa konsekuensinya? Populis, berpihak kepada kepentingan publik, selalu menjaga soliditas dan solidaritas. Keragaman masyarakat memperkaya inovasi, perbedaan menjadi rahmat bukan menjadi laknat. Lalu kriteria yang ketiga adalah selalu ruku dan sujud. Konsekuensinya apa? Rajin beribadah, rendah hati, giat bekerja, tulus dan senantiasa berbuat semata karena Allah dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kriteria yang keempat yang berikutnya adalah selalu mencari karunia dan ridha Allah. Konsekuensinya
seorang pemimpin itu harus kreatif, menggali potensi sumber daya alam SDA dan sumber daya manusianya SDM. Cerdas menangkap peluang, taat dan patuh terhadap aturan, seimbang antara doa dan ikhtiar, serta optimal atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria yang terakhir adalah bekas sujud nampak di wajahnya. Konsekuensinya, seorang pemimpin, kesalehan ritualnya memberi dampak pada kesalehan sosial. Integritasnya sebagai seorang muslim tercermin pada perilaku kesehariannya yang selalu berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa tipe dan pendekatan kepemimpinan ini. Pertama, ini memang banyak yang menyodorkan tentang tipe-tipe, tetapi yang populer paling tidak ada 4 hal. Pertama, tipe otokratik. Tipe otokratik itu tipe otoriter, semau pemimpin, apa yang ingin dilakukannya, pengikut itu tidak memiliki otoritas apapun. Jadi yang memiliki otoritas untuk melakukan apapun semua dari seorang pemimpin. Tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini tipe kebapaan, tipe yang ngomong, tetapi pada saat yang bersamaan tipe paternalistik ini juga tidak memberikan peluang pada pengikutnya untuk menyampaikan pandangan-pandangannya karena dia dianggap anak kecil gitu. Dan paternalistik ini tentu pada konteks yang berbeda selalu saja pengikut itu dia taat di depan pemimpinnya, tetapi di belakang pemimpinnya dia tidak patuh dan tidak taat gitu. Lalu kemudian yang ketiga ada tipe laissez-faire. Kalau laissez-faire itu kebalikan dari otokratik. Kalau otokratik itu semua inisiatif untuk mengambil keputusan itu serba dari pemimpin, maka laissez-faire itu terjadi pembiaran, semua dibiarkan pengikutnya untuk melakukan apapun. Lalu kemudian tipe demokratik. Tipe demokratik itu sebenarnya adalah tengah-tengah antara sifat tipe otokratik dan tipe laissez-faire. Jadi artinya ketika demokratik ini memberikan pandangan kepada para pengikutnya, pada masanya, tapi lalu kemudian keputusannya tetap berada di tangan seorang pemimpin. Dia mencoba untuk mengakomodir aspirasi dan kemauan dari pengikut atau masyarakatnya. Pada pandangan Ki Hajar Dewantara, gaya kepemimpinan beliau yang dalam konteks pendidikan itu seringkali kita hafal karena beliau ini selalu diekspos kata-katanya ing harso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan yang ketiga tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau support. Bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif? Ketika ada pertanyaan seperti ini, sejatinya tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan, maturity bawahannya. Kedewasaan bawahan itu terkait dengan 2 hal, kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Jadi sejatinya tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat gaya kepemimpinan ini disesuaikan dengan kondisi situasi yang terjadi di lapangan. Disarankan kepada pemimpin mengkaji situasi mereka, orang-orang, tugas dan organisasi. Luwes dalam menggunakan berbagai keterampilan dalam keseluruhan gaya, kemudian mempertimbangkan memodifikasi unsur-unsur pekerjaan mereka guna memperoleh kesesuaian untuk lebih baik dengan gaya yang mereka sukai. Kemudian, kapan seseorang menjadi pemimpin? Ada 3 teori sebenarnya. Pertama, seseorang bisa menjadi seorang pemimpin karena dilahirkan untuk jadi pemimpin. Ini misalnya terjadi pada seorang nabi dan rasul yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, faktor keturunan. Raja, ratu, putra mahkota itu secara otomatis akan menjadi seorang pemimpin dengan menafikan persoalan kapabilitas, kemudian profesionalisme,
dan kemudian apa lagi, kompetensi yang dimilikinya, bahwa kemudian dia anak raja, anak ratu, maka secara otomatis dia akan menjadi putra mahkota dan akan menjadi penerus kepemimpinan ayah dan ibunya misalnya. Lalu yang ketiga, dipilih oleh kelompok, misalnya ini karena karismatik, kaya, sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu, lalu kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain, dapat dipercaya, jujur, dan seterusnya. Kemudian, apa sih fungsi pemimpin itu? Kalau kita bicara persoalan kepemimpinan pada perspektif Islam, maka ada dua hal yang bisa dimainkan oleh seorang pemimpin. Pertama, khadim, dia pelayan. Seorang pelayan itu harus secara maksimal, secara prima, pemimpin akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, bukan sebaliknya ingin dilayani. Lalu yang kedua, muaji, dia pemandu, guide ke arah yang lebih baik, bukan malah menjerumuskan pada persoalan-persoalan yang tidak baik. Kemudian kalau kita bicara persoalan kepemimpinan pada konteks Islam, maka ada landasan teologis. Misalnya kata Nabi Muhammad, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu bangsa, maka dijadikanlah pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama mereka memegang hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta kekayaan, aset bangsa di tangan orang-orang yang dermawan. Namun jika Allah menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah, dijadikannya orang-orang culas menangani hukum dan peradilan, dan aset bangsa di tangan orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian Nabi juga mengatakan, apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ketika ditanya bagaimana menyanyiakannya, beliau menjawab, apabila wewenang pengelolaan kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku satu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan, korupsi. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku. Katanya, wahai Allah, siapa yang menjabat satu jabatan dalam pemerintahan umatmu, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulit pula lah dia. Dan siapa yang menjabat satu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pula lah dia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, khianat yang paling besar adalah jika seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian kalau ini menarik ini. Ada pandangan Profesor Idrus Shahab. Pemimpin itu harus memiliki karakter belajar dari filosofi, alat vitalnya laki-laki. Apa kata beliau? Kata profesor, pertama, tidak pernah menonjolkan diri tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Yang kedua, ada saatnya keras, ada saatnya lembut, menahan diri, tahu situasi. Lalu yang ketiga, dapat melahirkan generasi penerus. Dan yang keempat, walau terjadi gesekan-gesekan antara kedua belah pihak, namun akhirnya semua bahagia. Yang kelima, bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Ini luar biasa. Dan yang terakhir, kata Prof. Idrus Shahab, setelah sukses mencapai target posisi dan kedudukan, tidak berbesar kepala atau sombong, namun selalu mengecilkan diri.
Ini filosofi alat kita laki-laki yang ternyata bisa diadopsi dalam teori kepemimpinan yang disampaikan oleh Profesor Idris Shahab. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Demikianlah, memimpinlah dengan cinta, rakyat akan mencintaimu dan Allah akan memberi keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.